Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islami Twindah spesial Ramadan. Masih membahas tentang tema kita hari ini, dahsyatnya tarawih di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, saya pernah dengar nih tentang ternyata jin muslim juga melakukan puasa dan sholat. Wah, dan juga sholat tarawih di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah itu salah? Coba saya tanya yang kenal. saya tanya, maksud yang paham. Ustaz Maulana mau izin ya. Silakan. Kalau saya kenal bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Pertanyaan ini pernah dijawab oleh ulama bahwa sebenarnya mereka bangsa jin pun salat. Bahkan bangsa jin pun dia adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah lewat salat bahkan berpuasa. Dan ingat, mereka hadir di masjid-masjid untuk salat, tapi mereka mengakui kemuliaannya, derajatnya, kedudukannya manusia yang lebih utama. Jadi itu jin luar biasa sampai kagum sekagum-kagumnya. Maka kalau bertanya bahwa jin apakah itu juga berpuasa dan salat, maka mendapatkan kewajiban yang sama. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdakwah di bangsa jin. Bahkan Nabi tiba-tiba menghilang, ternyata Nabi kembali, ternyata Nabi dibawa oleh bangsa jin untuk diajarin. Maka kalau jin dan manusia melaksanakan ibadah yang sama. Kemudian apa? Ikut beribadah dan mengakui kemuliaan manusia. Dalam hal apa? Jadi ketika kita sholat dia ikut juga. Kalau kita pengajian dia ikut juga. Di sini aja ikut. Ada di sini. Ada, pokoknya ada. Semua ada di tempat-tempat majelis juga ada. Karena mereka juga taat. Mereka juga taat. Mereka juga kagum. Dan mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Ada juga yang jin yang muslim. Sama dengan manusia, ada jin muslim, ada manusia yang muslim yang taat, ada juga yang tidak taat. Maka kalau digambarkan bagaimana bentuk ketaatannya, juga melaksanakan kewajiban yang sama. Cuma dalam hal ini mohon izin tanpa menggurui, jangan sampai justru kita terlena atau tertipu karena kita tidak tahu membedakan. Jadi gini aja, buat kita semua laksanakan saja. Jangan macam-macam. Bahwa sini sampai dikhususkan. Jangan sampai mohon maaf tanpa menggurui, jangan sampai justru kita yang terpengaruh. Nah, jadi kalau ada bagaimana? Siapa yang imam? Kalau saya tanya Mas Fadli, yang imam siapa? Jin atau manusia? Manusia dong. Manusia, karena manusia jin lebih melihat mulia. kita tidak lihat dia. Oh, rukunya gimana dia? Juga. Tapi jin ada juga yang di dapur. Jin apa? Jinten buat masak ya. Saya nggak bohong, itu bener, ya kan? Jinten di dapur. Iya ya Allah Tuhan. jadi kalau jadi jin itu makmunnya ke atas, di atas, di atas, naik ke atas gitu, di atas maksudnya? kita. Jadi di atas deretannya kita, di atas kita. Makmumnya. Dan mohon maaf, bisa jadi ada di sela-sela kita. Bisa jadi ada di sela-sela kita. Jadi cuma dalam hal ini sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu luar biasa, ditugaskan untuk menjaga saf di belakang, lantas mengamankan saf-saf itu. Lalu dalam satu riwayat disebutkan beliau ditugaskan juga menjaga dan bangsa jin tersebut, bahkan mengatur saf-saf. Bahkan begini, mohon maaf ya, tanpa menggurui, sebaiknya kita lebih amankan diri kita sebelum sholat, makanya baca surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana duduk sendiri kan? Iya. Nggak ada jin kan? Habis Ustadz bisa bahas, jangan-jangan dia juga pengen ngobrol dulu. Ustadz Maulana kayaknya paham banget gitu ya kan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah ya. Yang sudah kirim pertanyaan, kita lanjut lagi, kita bacakan pertanyaannya. Langsung dijawab sama guru-guru kita di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram, WhatsApp 11. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, apa boleh tidak berpuasa mengimami taraweh? Nah, maksudnya apakah boleh tidak berpuasa tapi dia mengimami taraweh? Tidak puasa dikarenakan sakit,
harus rutin minum obat. Sedangkan di rumahnya mengadakan tarawih berjamaah. Oh gitu. Bagaimana Habib Usman jawabannya? Tafadhol. Afwan Mas Fadli. Iya. Afwan Ustaz Maulana. Afwan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Waj'alna ya Rabb ridallah wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kalau misalkan ditanya nih, ada seseorang yang dimana orang tersebut dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Kalau misalkan dia sakit, di rumahnya mengadakan yang namanya taraweh. Maka boleh gak dia menjadi imam? Awalnya dijelaskan oleh guru-guru kita, yang namanya taraweh itu sunnah. Puasa itu wajib. Dia minum obat, obatnya kan bisa dibalik. Ya kan? Dia bisa minum obatnya itu kapan? Kalau misalkan sehari 3 kali. Dia bisa minum obat itu ba'da maghrib. Habis selesai buka puasa. Terus kapan lagi dia minum obatnya? Nanti ketika pulang taraweh. Jam 10, jam 11. Atau jam setengah 12. Nanti kapan lagi dia minum obatnya? Nanti setelah akhir sahur. Kira-kira jam setengah 5 kurang 5 menit. Ya kan? Dia minum obat. Ini diakalin. Jangan sampai kita menjadi manusia yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini kalau mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, maka harus menjalankan ibadah. Apa ibadahnya? Berpuasa. Puasa jangan sampai kita tinggalkan. Puasa itu balasannya langsung dari Allah. Allah yang menghitungnya dan Allah yang akan memberikan ganjarannya. Kita nih merindukan Ramadan. Ramadan sangat kita rindukan. Belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita bisa nikmatin Ramadan. Belum tentu tahun depan kita bisa bersama Ramadan. Ayo, jadikanlah ini Ramadan terbaik kita. Jadikanlah ini Ramadan yang paling dahsyat buat kita. Kalau misalkan dia bisa berbalik seperti itu, minum obatnya, bismillah, Masya Allah, dia jadi imam di rumahnya. Tapi kalau dia puasa enggak, dia jadi imam, ya Allah, summa na'udzubillah. Apa yang dia mau lakukan, apa yang dia mau banggakan, apa dia bergembira dengan adanya Ramadan ini, senang dengan Ramadan ini, summa na'udzubillah. Orang yang sakit kalau dia tahu sakit, misalkan benar dia sakit, dia sapar, dia nggak wajib untuk berpuasa. Dia bisa mengkodoknya. Kalau dia sakit keras, dia uzur dan lain sebagainya, maka dia bisa menggantinya. Nah kalau misalkan dia sakit, nggak usah jadi imam juga, kan sakit. Ya kan? Kasih ke yang lain kesempatan biar jadi imam. Yang suaranya lebih bagus, yang lebih baik, yang alim, yang soleh, yang takwa kepada Allah. Jadikan imam di tempatnya. Jangan egois, udah nggak puasa, udah nggak ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, memuliakan Ramadan. Malahan dia menjadikan imam daripada dirinya dan dia beranggap nggak jadi masalah deh, ya kan, dia ninggalin puasanya. Karena apa? Karena minum obat. Padahal obatnya bisa dibalik waktunya. Kalau misalkan dia rukso sakit, kasih yang lain silakan. Karena apa? Menghargai dan memuliakan Ramadan. Puasa wajib. Ingat sekali lagi, puasa wajib. Sholat taraweh sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Dan yang wajib bagi kita adalah menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Man fariha, dia senang, dia gembira. Ya Allah, insyaallah sehat. Yakin kepada Allah, ya Allah, saya berpuasa di bulan Ramadan, jadikan ini kesehatan. Jadikanlah ini obat, ya Allah. Untuk apa? Menyembuhkan penyakitku, ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon. Hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta. Amin. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya, ya Allah, kecuali Engkau yang menyembuhkan Amin, saya. Allah. Insya Allah Bapak sehat. Yakinkan, besok puasa Pak. Amin, amin. Jadi semuanya sebenarnya bisa diatur jadwalnya. Betul. Yang namanya minum obat juga jangan sampai mengganggu puasa. Puasa Ramadan itu setahun sekali. 1443 pasti berbeda nanti dengan 1444. Udah beda tahun. Beda tahun. Ya sekarang sini, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib. Ini Ada apa nih? Saya mau ngomong. Informasi. Ini ada omongan penting sebentar. Sini. Penting Apa banget pentingnya? Pak? Ya. Enggak nih. Seberapa penting? Jadi, Penting banget, penting aja. dengerin dulu nih. Jadi ya, Catat nih, hafalin. nanti atau besok-besok nih. Lama ya? Cepet dong. Ya sabar dulu dong, Ustaz gak usah marah Kan begitu kita dong. penasaran ini, cepet. Ustaz lagi puasa pasti aja iya, iya. emosian banget. Ustaz, Iya, iya. saya tuh cuma mau bilang nanti atau besok saya mau ngajakin sholat taraweh bareng gitu doang.
Ya Allah. Kalau Kirain itu- ada sesuatu yang apa gitu ya Itu Allah. mah bukan nanti atau besok, hari ini juga kalau ngajakin mah ngajakin Kirain Gak usah pada marah-marah juga dong, biasa Setiap aja. hari juga kita tarawih di bulan Iya. Ramadan. Pada kesel kelihatannya nih. Sama Ini kan aja. lagi bulan puasa besok ya. kita salat Dan di subuh rumah ya. jangan Besok kita kemana-mana ya. puasa. Sama Kita aja, ya Islami Tindak. Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Setiap hari juga kita buka puasa. Ini mengurangi Selama pahala Ramadan. puasa di pada ngomong.